coaching praobservasi yang saya akan laksanakan dengan Ibu Yulina ya. Kemudian baik, Ibu Yulina, perlu saya sampaikan bahwa percakapan ini merupakan percakapan praobservasi yang akan saya laksanakan sebelum kita melakukan observasi besok dalam supervisi akademik. Nah, dalam percakapan ini nantinya akan membahas tentang tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian area-area pengembangan dan strategi-strategi yang akan kita ataupun akan Ibu Yulina butuhkan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya. Oke. Kemudian besok mengajar di kelas mana ya? Saya besok mengajar di kelas 12 ATP. Oke, baik, mengajar di kelas 12 ATP itu besok ya. Nah, kemudian sebelum mengajar besok, artinya Ibu Yulina sudah mempersiapkan apapun yang akan digunakan untuk pembelajaran besok. Nah, sebelum itu, apa tujuan yang ingin Ibu peroleh dari pembelajaran besok? Baik, saya jelaskan di sini. Besok pembelajaran yang saya lakukan adalah materinya mengenai matriks. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama itu menjelaskan operasi matriks yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks, kemudian perkalian skalar dan transpos matriks. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyelesaikan operasi pada matriks yang meliputi perkalian matriks, perkalian skalar dan transpos matriks. Kemudian tujuan yang ketiga adalah siswa dapat melakukan operasi matriks yang meliputi perkalian matriks, perkalian skalar dan transpos. Serta tujuan yang keempat adalah agar siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian, operasi skalar dan transpos matriks. Oke, ya, menarik sekali Bu ya, dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok, bahwa siswa mampu, artinya salah satu tadi mengerjakan ataupun mengatasi masalah konteks kontekstual ya. Kemudian selanjutnya juga tentunya untuk agar pembelajaran besok lancar, sukses, artinya Ibu sudah mempersiapkan ya, melakukan persiapan yang akan dilaksanakan besok. Kalau boleh tahu nih, persiapannya seperti apa ya? Pasti utamanya kan RPP sudah siap, kemudian saya sudah menyiapkan bahan ajar, lalu nanti siswa juga mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD sudah untuk presentasi, saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk ditampilkan di kelas. Baik, ya, jadi semuanya sudah disiapkan ya, artinya mulai dari media pembelajaran juga termasuk ya, dalam situ mungkin misalkan ada contoh-contoh pembelajaran, kemudian medianya berupa apa saja ya, seperti itu ya. Oke, baik. Kira-kira nih dalam pembelajaran besok kita mengajar biasanya kan ada beberapa kesulitan pada saat pembelajaran di kelas ya. Misalkan contoh bagaimana kita memodifikasikan siswa agar misalkan lebih fokus atau seperti apa nih. Nah, tentunya juga situasi seperti itu mungkin juga akan terjadi besok ya, pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Bu, ada strategi apa nih misalkan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa besoknya? Jadi apalagi untuk matematika utamanya ada siswa yang menyenangi, tapi lebih banyak lagi yang mungkin kurang suka karena dianggap sulit. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya biasanya dalam pembelajaran itu saya mencoba menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau di awal sudah kelihatan bete, saya mau menggiring siswa dengan melakukan permainan dulu. Saya mungkin nanti akan melakukan ice breaking dengan siswa. Jadi siswa itu memulai pembelajaran dengan tidak merasa tertekan, tapi merasa senang, merasa gembira. Jadi itu yang mungkin akan saya lakukan dalam pembelajaran saya besok. Oke, baik. Jadi mengkondisikan suasana belajar agar lebih
lebih tenang, lebih Benar. tentram, lebih menyenangkan. Jadi dari ibu mengondisikan suasana belajar seperti tadi itu ya, kira-kira apa tujuannya? Ya tujuannya terutama supaya pembelajaran yang dilakukan itu yang pastinya berkualitas. Artinya eh, siswa terlibat secara aktif, tidak ada siswa yang setengah hati mengikutinya atau ada yang bersemangat, ada yang sama sekali tidak berminat, tapi semua siswa antusias untuk mengikuti pembelajaran, kemudian pembelajaran juga bisa sukses dari awal sampai akhir, apa yang menjadi tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Oke, baik ya. Jadi pada intinya bisa saya tangkap tadi dari penyampaian Ibu, pada intinya supaya pembelajaran yang dilaksanakan atau Ibu laksanakan artinya nantinya akan sukses gitu ya. Artinya akan sukses. Mungkin artinya pembelajaran sukses, semua senang seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dalam pembelajaran sukses ini Bu, selain tadi mengondisikan kelas, kemudian membuat lebih bermakna, menurut Ibu ada lagi nggak atau strateginya atau misalkan kiat-kiatnya nanti dalam misalkan ini kan kemampuan siswa beragam gitu ya, nah, seperti itu. Ada lagi nggak Bu? Jadi nanti dalam pembelajaran itu ada yang namanya kegiatan diskusi kelompok, diskusi kemudian presentasi. Nah, dalam pembagian kelompok itu saya akan membagi kelompok itu beragam. Jadi kemampuannya itu jadi itu nanti kan ada sekitar 7 atau 8 siswa, bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang saya bentuk ini heterogen, artinya kemampuan siswa itu tidak dikelompokkan dalam satu kelompok tapi beragam. Ada nanti siswa yang mungkin kemampuannya dalam hal matematika lebih baik dibandingkan kawannya, itu mereka akan dibagi dalam 2 kelompok ini. Jadi kawannya yang lebih mampu ini bisa menjadi pengajar atau tutor sebaya untuk kawannya dalam kelompok tersebut saat melakukan diskusi. Oke, lebih menarik Bu. Jadi lebih tertantang seperti itu. Jadi yang tidak bisa karena diajarkan oleh temannya yang bisa, jadi dia lebih tertantang seperti itu. Jadi sangat menarik, artinya ada diferensiasi pembelajaran nantinya Bu ya pada saat pembelajaran. Oke, baik Bu. Kira-kira nih persiapannya sudah sejauh mana ya Bu untuk pembelajaran besok yang Ibu persiapkan? Yang pasti untuk perangkat sudah siap, anggaplah sudah 80-90%. Oke, baik. Tinggal eksekusinya. Ya, baik. Mungkin nih ada orang yang diperlukan nggak untuk misalkan menyiapkan besok misalnya untuk apa, untuk media pembelajaran, alat pembelajaran atau seperti apa? Ya, mungkin saya bisa minta tolong Pak Buna besok untuk mendampingi saya di kelas. Kalau tidak repot juga karena kawan yang lain yang rekan sejawat yang guru matematika juga kebetulan ada jamnya. Baik, jadi besok misalkan ada yang perlu saya bantu, saya siap membantu. Kemudian untuk besoknya juga pada saat observasi di kelas juga saya akan ada hadir di situ ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih, artinya dari pembelajaran tadi kita berangkat ke arah pengembangan diri ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan artinya dalam diri Ibu nih agar menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna tadi? Yang pasti saya mau dalam pembelajaran itu saya bisa lebih kreatif memilih model-model pembelajaran mana yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi tidak terpaku di satu model pembelajaran saja atau satu metode pembelajaran, tapi bisa lebih kreatif. Selain itu juga mau menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang tidak membosankan, yang sekiranya menyenangkan bagi siswa, membuat siswa tertarik untuk mengikutinya, dan pembelajarannya bisa KKM bisa tercapai pada saat melaksanakan pembelajaran tersebut. Lebih menarik ya, jadi menciptakan pembelajaran yang berkualitas ya. Kemudian misalkan dengan strategi-strategi seperti ini, seperti itu. Ya, kemudian seperti ini Bu. Bagaimana strategi tersebut atau pola tersebut Ibu integrasikan ya, Ibu integrasikan ke dalam
perangkat belajar ibu. Jadi misalkan belajar untuk menyampaikan pembelajaran bermakna tadi. Jadi kan saya tadi sampaikan di awal itu saya mau mengajak siswa itu dalam bentuk game, melakukan game atau permainan, tapi tetap kaitannya itu tidak melenceng jauh dari materi. Misalkan yang sudah saya lakukan di pembelajaran sebelum-sebelumnya itu biasanya saya dibantu dengan teknologi, dengan aplikasi yang ada sekarang ini kan banyak aplikasi yang mengintegrasikan antara pembelajaran dengan permainan. Ya. Misalkan kalau keterbatasan fasilitas itu misalkan bisa disiasati dengan menggunakan aplikasi Quizzes itu, kemudian saya juga permainan menggunakan yang namanya aplikasi Word Wall. Jadi siswa itu sambil bermain sambil belajar. Jadi mereka seolah-olah tidak berhadapan dengan materi yang menjemukan, tapi mereka dihadapkan dengan bentuk permainan yang mereka menjadi pemainnya di situ. Mereka belajar dari permainan itu dan mereka memahami materi melalui permainan yang mereka mainkan sendiri. Demikian. Oke, baik Bu, sangat menarik Bu ya. Tentunya apapun usahanya agar nanti semua yang ingin Ibu capaikan di dalam tujuan pembelajaran tersebut artinya terwujud dan bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Oke, baik Bu. Tentunya kan pelaksanaan observasi ini kan akan kita laksanakan besok. Semua persiapan sudah selesai. Nah, jadi saya harap apapun yang Ibu rencanakan semuanya besok akan dilaksanakan pada tahap observasi di kelas. Baik Ibu Yulina, sangat menarik sekali diskusi kita pada observasi ini. Saya harap juga Ibu mempersiapkan untuk pembelajaran besok dengan maksimal dan mengajar juga dengan hati yang bahagia ya. Oke, terima kasih atas waktu yang waktu kita ngobrol ini dari Ibu Yulina. Kita bertemu lagi besok Bu ya. Siap. Ya, sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Pak. Oke, baik. Saya dengan Ibu Yulina sudah bincang-bincang dalam mempersiapkan observasi besok, observasi pembelajaran di kelas. Sudah semuanya tersampaikan apa yang dipersiapkan. Semoga besok juga akan lancar dalam kegiatannya. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, jadi sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Ya. Tadi kan dari lahan, bagian dari lahan kan. Kemudian kalian tadi belajar apa dengan Bu Marlina? PPK. Mungkin saya minta kalian berdiri. Kita otak sebentar. Silakan berdiri. Otak dulu. Tangan kanan satukan jempol dengan telunjuk. Tangan kiri satukan jempol dengan kelingking. Gerakan. Gerakan berlawanan. Gerakan berurutan. Ini kan begini, 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Gini kan? Kembali. Jangan sampai salah. Bisa. Iya. Ini namanya olahraga otak. Jadi menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan, mencegah pikun. Siap. 1, 2, 3. Jangan salah. Koordinasi jadi laki-laki. Sudah? Ini olahraga otak. Bisa. Lanjut. Kalau bisa sampai 10 kali. Kiri dan kanan berakhirnya di tempat yang berbeda. Berarti koordinasi. Kalau ada yang masih gagal, berarti koordinasinya kurang, keseimbangan otak kiri dan kanannya kurang. Lihat, yang kanan jempol dan telunjuk, yang kiri jempol dan kelingking. Bergeraklah sesuai urutan jari jemari kalian, tapi kiri dan kanan tidak boleh sama. Berawal dan berakhirnya di tempat yang berbeda. Ya, ini kalau kalian lakukan setiap sesinya 10 kali,
sehari bisa dilakukan 3 kali, berarti 3 kali 10, 30 kali setiap hari. Itu bisa diyakini otak kiri kanan kalian seimbang dan mencegah pikun pastinya. Bisa diulang. Tapi ada yang belum. Ya boleh. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita satu dalam doa berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerjaan surga, pemberian kami anak-anakmu, datang tunduk di hadapan hadiratmu menandai atas segala berkat yang senantiasa engkau limpahkan kepada kami semua. Yang tak kasih Bapa untuk melindungi kami menjaga pagi sampai siang hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru dapat terserah baik sehingga tidak berpikiran kami. Ya Tuhan, tinggal doa kami dan nama doa kami. Terima kasih Dinita. Baik, ini hadir semua kan? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar mengenai operasi, melanjutkan materi minggu lalu operasi matriks, tapi yang kita pelajari adalah sebentar, ibu tuliskan operasi matriks. Utamanya mengenai perkalian skalar, perkalian matriks, dan transpose matriks. Pembelajaran hari ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu tujuannya kalian diharapkan sudah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan operasi matriks yang berupa perkalian skalar matriks, kemudian perkalian matriks serta transpose matriks. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menyelesaikan operasi matriks yang berupa itu tadi, perkalian skalar, perkalian matriks, dan transpose matriks. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk melakukan operasi matriks. Operasi matriks berupa perkalian matriks, perkalian skalar, dan transpose matriks. Tujuan yang ketiga diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan 3 operasi tadi. Operasi perkalian skalar, operasi matriks, dan transpose matriks. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah pembelajaran kita hari ini kita itu nanti kan sudah ibu bagikan bahan ajar kan, bahan ajar sudah dibagikan, kemudian PowerPoint materi juga sudah ibu bagikan, LKPD juga sudah ibu bagikan. Nanti bahan ajar itu harapannya sudah kalian pelajari di rumah, jadi sudah ada modal di kepala kalian. Kemudian LKPD nanti kita pelajari sudah kita mempelajari PowerPoint tampilannya tadi. Kemudian nanti ada sesi evaluasi nanti ada 3 yang akan dinilai, penilaian sikap. Jadi ibu akan melakukan pengamatan terhadap kalian selama proses ini pada saat kalian melakukan diskusi kelompok, pada saat presentasi. Kemudian penilaian pengetahuan itu kalian nanti akan memberikan tes evaluasi di akhir sesudah presentasi kelompok, dan pengetahuan keterampilan. Nanti akan ada tugas berupa proyek yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Itu penilaian kita. Kemudian untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya, ibu mau menanyakan beberapa hal kepada kalian. Karena kita mempelajari tentang matriks, adakah di antara kalian yang masih mengingat pengertian matriks? Apa matriks itu menurut pemahaman kalian? Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Sekarang saya persilakan kalian semua membuka HP-nya, membuka materi PowerPoint yang sudah ibu bagikan. Silakan kalian mempelajarinya dulu. Kemudian jika ada yang belum jelas dan mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Atau ada hal yang kurang jelas dari PowerPoint yang kalian buka? Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan, mengulang kembali, walaupun kalian sudah membaca, ibu akan mengulang kembali mengenai operasi perkalian
menyampaikan kembali materi kita hari ini, yaitu operasi perkalian skalar, perkalian matriks, dan transpos matriks. Oke, lanjut. Silakan sekarang kalian dalam kelompok yang sudah Ibu bagi mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Buka LKPD-nya. Silakan dari kelompok Junita menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amatilah permasalahan 1 dan permasalahan 2 berdasarkan informasi atau kata kunci yang Anda peroleh dari permasalahan-permasalahan di atas. Cermatilah hubungan antara bentuk tabel dan susunan bilangan-bilangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi atau kata kunci tersebut. Pada permasalahan 1, P2 dikali 3 memiliki order yakni 2 dikali 3 dengan 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan pada permasalahan kedua, T3 dikali 2 memiliki order yaitu 3 dikali 2 dengan 3 baris dan 2 kolom. Ada yang mau menyampaikan pendapat lain terkait dengan soal yang kalian kerjakan? Tidak ada, sama. Oke, berarti pengerjaannya sama ya. Baik, terima kasih untuk kelompok Junita. Selanjutnya, oke, sekarang kita kembali ke karena masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil presentasinya dan semuanya sudah benar. Ada beberapa kekurangan di sini, tapi sudah ditambahkan atau dikoreksi bersama. Sekarang kembali ke bahan ajar yang kalian kerjakan. Silakan buka halaman 38. Silakan kalian kerjakan latihan soal tersebut secara mandiri. Dikerjakan di bukunya masing-masing. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa dari hasil pengerjaan kalian tadi, semuanya nilainya sudah memuaskan. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kalian semua sudah menguasai materi untuk hari ini. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan pertanyaan kepada kalian, bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari materi hari ini? Apakah sulit, apakah mudah, apakah senang, apakah susah, apakah sedih? Susah, sulit. Semuanya sulit, tapi kenyataannya hasil evaluasinya baik. Kemudian nilainya di atas KKM lah. Berarti walaupun sulit, tapi kalian mampu atau bisa mengerjakannya. Itu. Kemudian dari apa yang sudah kalian pelajari, kira-kira apa yang manfaat yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Jadi yang utamanya coba kalian lihat contoh kasus tadi kan mengenai pembuat kue kan. Di kasus yang di awal ada pembuat kue brownies dan kue bika. Nah, dengan menyusun dalam bentuk tabel harga modal, kemudian harga jualnya, itu kita dapat menentukan apa? Keuntungan atau laba. Jadi untuk masalah ekonomi, misalnya untuk menghitung keuntungan, untuk laba, kita bisa menggunakan operasi perkalian matriks. Atau yang biasa kalian lakukan dalam kegiatan kalian sehari-hari sebagai mahasiswa pertanian, saat kalian mengolah lahan, berapa sih modal yang dikeluarkan, kemudian waktu tenaga yang kalian butuhkan, kemudian lama waktu kalian mengolah lahan, dibandingkan dengan hasil yang kalian peroleh, itu kalian bisa menggunakan operasi matriks, menghitung keuntungan, menghitung biaya operasional. Kemudian dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, matriks ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kalian sendiri apa manfaatnya yang sudah kalian lakukan? Kalian yang praktek di Manggarai gimana? Sudah tahu kan inovasinya? Modalnya berapa katanya? Modalnya berapa juta? 14 juta.
Kemudian berapa baluran kalian bikin? Baris buah, baris tanamannya itu berapa banyak? 10 lebih. 6. Kalau menanam semangka dalam bentuk matriks kan, dari 6 baluran itu menghasilkan berapa ton? Sekitar 3 ton. 3 ton, keuntungan kalian berapa? Untungnya 7 jutaan lebih. 7 juta. Nah itu 7 juta keuntungan sudah di luar modal kan? Apalagi kalau misalkan kalian dapat itu masih dalam lahan berapa? 1/4 hektar. Kalian bisa berhitung sudah dengan membuat lahan 1 hektar, 2 hektar dengan perhitungan matrik, kalian sudah bisa menentukan keuntungan yang kalian peroleh. Itu salah satu manfaatnya. Baik, oke. Karena tadi kita mengawali pembelajaran, silakan bukunya ditutup kembali. Kita mau mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan datang, maju atau berdiri di tempatnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, Indri, rekam loh. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa untuk berdoa dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Baik, terima kasih Nathan. Untuk kita semua, untuk kalian semua, Ibu mau mengucapkan terima kasih atas semangatnya untuk belajar hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya ini, silakan istirahat. Terima kasih. Selamat siang. Ibu Yulina, selamat pagi. Ya, Apa kabar Bu? kabar baik. Oke, baik Bu ya. Pada pagi hari ini kita melakukan kembali obrolan pasca observasi yang kemarin ya. Tujuan obrolan kita di sini adalah untuk menganalisis data-data observasi pada pembelajaran Ibu yang sudah kita lakukan kemarin Bu ya di kelas. Kemudian yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Ya, merasa senang, merasa puas dengan hasil observasi saya. Iya, berarti perasaan Ibu sudah lega Bu ya atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan Ibu, dengan yang kemarin yang direncanakan Ibu yang meliputi tujuan pembelajaran, kemudian apakah sudah tersampaikan pada saat Ibu mengajar kemarin? Kalau melihat dari jadi kan saya menggunakan lembar observasi, kemudian dari hasil tes terhadap siswa itu tolak ukur yang saya gunakan itu sudah tercapai pembelajarannya dari aspek kualitas dan kualitas pembelajaran sudah tercapai. Oke, baik. Artinya dengan instrumen-instrumen di dalam RPP Ibu, kemudian menganalisis dari tingkat pemahaman siswa, ya. Artinya semua itu sudah tercapai. Kalau boleh tahu nih, artinya dari ketercapaian tersebut, misalkan dari 100% itu berapa persen yang menurut Ibu bahwa pembelajaran itu sudah tercapai dari tujuannya, indikator pemahaman kompetensi siswanya? Kalau dalam skala persen itu sekitar 85% sudah tercapai. 85% sudah tercapai ya. Artinya masih ada juga yang perlu, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Oke, baik. Kemudian yang Ibu rasakan nih, artinya pada saat kita melaksanakan atau Ibu melaksanakan kemarin pembelajaran di kelas nih, tentunya ada hal baik ya Bu ya, ada hal baik yang menurut Ibu juga, saya juga ada mencatat beberapa di checklist saya. Kemudian ada juga beberapa hal yang perlu ditingkatkan nih, artinya itu untuk apa? Untuk area pengembangan Ibu nantinya. Artinya, menurut Ibu hal-hal baik yang dari kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, kalau boleh saya tahu seperti apa ya? Kalau hal baik yang mungkin bisa dipertahankan dan ditingkatkan terkait pembelajaran kemarin itu utamanya
penggunaan konten game dan edukasi untuk menggiring siswa supaya bersemangat, antusias untuk mengikuti pembelajaran, kemudian tetap mempergunakan bahan ajar, media ajar yang sudah ada, mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, kemudian tampilannya supaya lebih menarik lagi. Lalu pembelajaran dalam kelompok yang heterogen itu kayaknya lumayan efektif untuk menggiring siswa memahami materi, menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Ya, artinya berarti dengan strategi yang seperti itu termasuk juga mendiferensiasikan pembelajaran. Ya benar ya. Artinya itu oke. Artinya hal yang sudah baik, yang kemudian yang harus diperhatikan sudah kita identifikasikan. Kemudian menurut ibu dari kegiatan kemarin yang perlu yang perlu artinya diperbaiki dari pembelajaran kemarin, Bu, kalau boleh saya tahu. Yang perlu diperbaiki mungkin di LKPD ya, karena kan siswa itu sudah ketemukan banyak materi sebenarnya dari bahan ajar sudah diberikan di awal pembelajaran sebelum masuk kelas. Kemudian di kelas pun masih disajikan PowerPoint, lalu di LKPD pun masih ada serangkaian materi walaupun tidak selengkap di bahan ajar, tapi pengulangan materi itu mungkin bisa jadi siswa agak bosan karena berulang-ulang dibagikan, walaupun mungkin maksud saya baik supaya siswa itu lebih menguasai materi lagi, tapi bisa jadi di LKPD itu dipersingkat sajalah karena siswa sudah cukup belajar dari bahan ajar dan dari PPT. Jadi LKPD itu fokus kepada kegiatan siswa diskusi, lebih banyak menekankan pada diskusi kelompok, lebih menghidupkan suasana diskusi, suasana bimbingan antar siswa, bimbingan guru dengan siswa. Jadi materi di LKPD saja kayaknya yang perlu diperbaiki. Artinya materi-materi di LKPD perlu diperbaiki. Ya, dipadatkan atau bisa jadi diminimalisir saja. Agar nantinya pemahaman siswa artinya lebih memahami lagi siswa lebih banyak mencari, karena LKPD itu kan tujuannya untuk membantu siswa melaksanakan diskusi kelompok. Mereka melakukannya secara mandiri, gurunya membimbing. Nah, di LKPD itulah kelihatan mana siswa yang cukup memahami, mana siswa yang agak lambat memahami, mana yang perlu bimbingan sebenarnya. Oke. Artinya dengan perbaikan tadi artinya tetap mendiferensiasikan pembelajaran, artinya untuk kita mengatai tingkat mana dalam hal kesiapan belajar siswa seperti itu, Bu ya. Oke, benar, baik. Jadi dalam itu tadi artinya terkait dengan rencana pengembangan Ibu tadi, Bu ya, artinya perbaikan kualitas pembelajaran. Artinya boleh diceritakan untuk memperbaiki itu, artinya kalau tadi kan perbaikan di arah pembelajaran. Nah, ini kita perbaikan ke arah kompetensi Ibu sebagai guru gitu ya. Kalau ini artinya kalau tadi kan perbaikan dengan ini termasuk mendiferensiasikan. Kemudian kita berangkat lagi ke arah pengembangan kompetensi Ibu. Kalau apa rencana Bu untuk kalau ada rencana perbaikan Ibu nantinya? Rencana perbaikannya ya utamanya kalau yang sudah saya anggap sudah baik dan berhasil dijalankan untuk pembelajaran itu akan tetap saya pertahankan. Untuk LKPD ini lebih saya padatkan, jadi orientasinya benar-benar berfokus pada siswa, tidak perlu lagi memberi pengulangan materi. Kemudian sepertinya untuk LKPD itu terlalu banyak. Dalam pikiran kita sebagai guru kan mungkin beda dengan siswa. Guru di atas kertas sudah menguasai materi, tapi siswa bisa jadi baru menghadapi hal ini kan, baru di kelas saja menerima materi atau soal tersebut. Jadi materi LKPD untuk soalnya agak terlalu banyak, jadi mungkin itu bisa dikurangi jumlah soal dalam LKPD. Itu saja sih saya kira, agar kegiatan diskusi kelompoknya lebih efektif dan pembelajarannya juga bisa tuntas pada saat pembelajaran itu. Artinya dengan seperti itu yang bisa saya tangkap dan sudah saya catat tadi, artinya dengan pengembangan itu artinya guru tetap mengembangkan diri juga, mempelajari bagaimana cara
ataupun pola pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran di kelas lebih efektif seperti itu Bu ya. Oke, kemudian terkait dengan pengembangan tadi Bu, tentunya kan ada jangka waktu yang sudah Ibu tetapkan, artinya biar lebih efektif lagi ya dalam hal Ibu mengajar di kelas. Kalau boleh saya tahu Bu, artinya pengembangan itu kan tadi salah satu contoh Bu ya, salah satu contoh berapa jangka waktu yang Ibu perlukan artinya dalam pengembangan tersebut. Jadi kan ada 3 poin yang jadi perhatian kemarin itu, Ya. yang menjadi tujuan saya itu yang pertama itu kan mengembangkan pembelajaran yang berkualitas itu melalui konten game, edukasi atau permainan. Itu mungkin jangka waktunya 1 sampai 2 bulan untuk siswa lebih bisa menikmati, karena kalau berupa permainan itu saya rasa cepat sajalah siswa. Kemudian untuk yang kedua itu untuk penguasaan siswa terhadap materi itu kan didukung dengan bahan ajar, alat peraga, PowerPoint, LKPD, itu mungkin jangka waktunya sekitar 2 bulan membiasakan siswa untuk bisa terbiasa. Kemudian yang ketiga itu agar dalam pembelajaran itu kan pastinya tuntutannya itu tercapai KKM, karena di setiap pembelajaran ada evaluasi, ada assessment. Jadi dengan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian mungkin ada yang namanya tutor sebaya juga, itu bisa jadi untuk mempolakannya, untuk membiasakannya bagi siswa itu agak lama sedikit, mungkin bisa sekitar 3 bulan, karena kan kita sambil mengenal bagaimana karakter siswa, bagaimana pola pembelajaran yang mereka sukai, apakah sungguh mereka suka melaksanakan dalam diskusi kelompok, atau lebih senang belajar sendiri, atau lebih senang belajar dengan menggunakan media handphone atau dari buku. Jadi itu mungkin karena pengenalan karakter siswa juga, kemudian mengetahui tingkat penguasaan siswa itu bagaimana. Jadi untuk ketercapaian KKM serta pembelajaran supaya bisa memenuhi itu agak lama, jangka waktunya mungkin sekitar 3 bulan. Oke Bu, artinya saya ekspektasi saya terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan sangat bagus, artinya ada step by step yang harus dilewati agar nantinya siswa tersebut yang dari tidak biasa akhirnya terbiasa dengan pola pembelajaran tersebut. Berarti sangat bagus Bu ya apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian terakhir Bu, artinya terkait dengan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, siapa kira-kira yang bisa Ibu libatkan, atau adakah orang yang nanti Ibu libatkan ke dalam perencanaan pengembangan ini Bu, yang dengan jangka waktu yang kemudian beberapa tahapan-tahapan tadi? Yang pasti kan saya kira rekan kerja yang mengajar, guru-guru yang serumpun kan, yang mengajar matematika. Kemudian di sekolah ini kebetulan ada guru yang sudah selesai kegiatan PPK, yang ilmunya masih fresh, bisa ditanyakan terkait model pembelajaran kekinian misalkan, karena sebagian di kelas 1 kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 2, kelas 3 masih kurikulum 2013, tapi kan memasuki tahun ajaran baru, jumlah kelas yang akan menggunakan kurikulum Merdeka kan tambah lagi kelas 1, kelas 2. Kemudian ada di sini Bu Yohana yang punya pengalaman sebagai pengajar praktik, kemudian Pak Guna di sini yang sebagai CGP yang ilmunya juga sedang segar-segarnya, yang bisa ditanyai, bisa update pengetahuan, bisa sharing pengetahuan. Jadi saya bisa diskusi, menanyakan info-info kekinian terkait cara mengajar, manajemen kelas, segala macam. Saya kira banyak yang bisa membantu saya. Ya, Bu, artinya saya sendiri juga di sini juga sama masih belajar Bu, artinya selama kita bisa berkolaborasi bersama ya untuk pengembangan sekolah kita, kemudian untuk menciptakan iklim pendidikan yang lebih ramah dan berpusat kepada anak. Ya Ibu Yulina, artinya terkait dengan percakapan ini dari awal tadi, artinya dari catatan saya, Ibu sudah memaparkan apa praktik baik Ibu yang perlu dipertahankan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasikan, artinya
kekurangan ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian ibu juga sudah menentukan area pengembangannya untuk menciptakan pembelajaran yang terorganisir, yang teridentifikasi dengan baik. Kemudian artinya juga ibu sudah menetapkan jangka waktu area pengembangan yang nantinya akan ibu laksanakan. Saya harap ibu sudah melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi dengan baik di kelas. Harapan saya artinya apa yang ibu sudah rencanakan semua berjalan dengan tertib dan lancar. Dan saya sendiri mengucapkan artinya terima kasih ibu sudah berbagi praktik baik dengan saya, kemudian sudah meluangkan waktu melakukan dari kemarin pra-observasi, kemudian observasi, kemudian percakapan hari ini di pasca observasi. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu Yulina karena sudah meluangkan waktu lebih banyak, kemudian juga berbagi pengalaman dengan saya. Oke, sekian Ibu Yulina percakapan ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat pagi.